Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi di Pedoman Hidup Kristiani. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema Yesus adalah Allah dan manusia. Sebuah penjelasan praktis yang disertai dengan saran baik bagi kita orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Mengapa demikian? Karena penjelasan dalam video ini saya buat karena melihat ketuhanan Yesus yang menjadi fondasi iman Kristen hari-hari ini selalu dipertanyakan atau disalah mengerti oleh banyak orang, baik orang non-Kristen maupun juga orang Kristen yang belum paham. Nah, sekalipun begitu, penjelasan saya dalam video ini bukanlah penjelasan yang bersifat akademik, sehingga tentu penjelasan saya tidak terlalu luas dan mendalam, melainkan sebuah penjelasan praktis yang disertai dengan beberapa data Alkitab. Tujuannya untuk membantu kita memahami dengan benar ketuhanan dan kemanusiaan Yesus, supaya kita tidak bingung dan gagal paham sehingga mudah disesatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar beberapa poin di sini, dan poin yang pertama adalah tentang bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali orang keberatan, terutama orang non-Kristen keberatan kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang kemudian diangkat oleh orang-orang Kristen menjadi Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang benar adalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah tidak berdasarkan pendapat, asumsi, kesimpulan daripada orang-orang Kristen itu sendiri, melainkan berdasarkan kesaksian Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis yang adalah saksi mata langsung, khususnya tentang Yesus. Nah, hal itu tercatat di dalam misalnya 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4, lalu pasal 24 ayat 48, Kisah Rasul 3 ayat 15, dan beberapa ayat Alkitab lainnya. Nah, iman Kristen mengikuti apa kata Alkitab sebagai firman Allah, bukan mengikuti asumsi atau kesimpulan sendiri. Nah, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah di dalam Alkitab antara lain beberapa ayat saya sampaikan. Pertama, nubuat tentang Yesus sudah muncul, ya, antara lain misalnya di dalam Perjanjian Lama itu Yesaya 9 ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa anak yang lahir atau putra yang diberikan itu namanya adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kemudian Allah Bapa sendiri menyebut Yesus itu sebagai Allah.
Hal itu tercatat di dalam Mazmur 45 ayat 7 dan 8, lalu dikutip di dalam Ibrani 1 ayat 8. Kemudian pemberitahuan malaikat saat kelahiran Yesus yang menyebut Yesus sebagai juru selamat, Kristus dan Tuhan. Itu tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Kemudian Yesus adalah Sang Firman yang sudah ada bersama-sama dengan Allah dan juga yang menciptakan segala sesuatu, dan firman itu juga adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah di hadapan Yesus. Yohanes 20 ayat 28. Kemudian Yesus sendiri membenarkan bahwa ia adalah Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Iblis pun menyembah Yesus sebagai Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-6. Kemudian Yesus disembah di bumi dan di sorga sebagai Tuhan dan Allah. Hal itu tercatat dalam Matius 28:9, kemudian Yohanes 9 ayat 36 sampai dengan ayat 38, lalu Filipi pasal 2 ayat 10-11, Wahyu pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Nah, inilah bukti-bukti yang valid dan tak terbantahkan di dalam Alkitab terkait dengan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, kemudian yang kedua yang kita mau pelajari itu adalah bahwa Alkitab juga memberi kita bukti bahwa Yesus adalah Allah tapi sekaligus manusia. Itu yang di dalam teologi Kristen disebut sebagai Dwi Natur Kristus. Satu pribadi tetapi di dalamnya ada dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Nah, seringkali ada pertanyaan, kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, mengapa dia tampak seperti manusia pada umumnya? Bukankah Allah itu beda dengan manusia? Manusia bisa dilihat, tapi Allah tidak bisa dilihat. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah, kenapa dia bisa dilahirkan seperti manusia pada umumnya? Kemudian makan dan minum, berdoa kepada Allah, bahkan mati seperti manusia pada umumnya. Jawabannya adalah kita harus kembali kepada kesaksian Alkitab yang adalah firman Tuhan. Menurut Alkitab, Yesus adalah Allah yang kemudian datang menjadi manusia. Itu yang kita kenal sebagai inkarnasi. Saat Yesus datang menjadi manusia, ia mengambil rupa manusia dan menambahkannya kepada natur ilahinya, atau dia mengambil natur manusia menambahkannya kepada natur ilahinya. Jadi Yesus saat ia menjadi manusia, ia tidak meninggalkan keilahiannya atau tidak berhenti jadi Allah. Karena itu Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, atau Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, di mana buktinya? Buktinya adalah ada di dalam Alkitab. Minimal ada 3 nats yang saya akan bacakan buat kita. Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Artinya ayat 1 sampai ayat 3 Yohanes 1 ini mencatat bahwa Yesus dalam prainkarnasinya ia adalah Sang Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Dan firman itu juga adalah Allah. Karena dia adalah Allah, maka dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-14, di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 itu berbicara tentang keilahian Yesus atau kealahan Yesus, dan ayat 14 mencatat tentang kemanusiaan Yesus atau Yesus yang adalah Allah yang kemudian datang menjadi manusia. Ayat lain misalnya Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Jadi Yesus itu setara dengan Allah, dalam hakikatnya sebagai Allah. Lalu kemudian mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tidak meninggalkan natur ilahinya. Yang terjadi adalah Yesus yang adalah Allah itu mengambil natur manusia, menambahkannya kepada natur ilahinya. Lalu Roma 9 ayat yang kelima, Alkitab berkata, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, di dalam satu ayat ini saja sudah terlihat bahwa Yesus itu jadi manusia, tapi dia itu sesungguhnya adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Artinya Yesus itu adalah Allah yang kemudian menjadi manusia. Nah, saudara, kemudian hal yang ketiga yang kita mau pelajari adalah hal-hal apa yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah dan sekaligus manusia. Kita akan lihat hal-hal yang menunjukkan kealahan atau keilahian Yesus. Antara lain misalnya Yesus mengampuni dosa, kemudian membangkitkan orang mati, lalu kemudian dia berkuasa atas alam semesta, berjalan di atas air, kemudian meneduhkan angin ribut, lalu dia mengubah air menjadi anggur. Kemudian fakta lain bahwa iblis tunduk dan menyembah kepada Yesus, ya, Markus 5 ayat 6. Lalu kemudian Yesus sendiri dikatakan bangkit dari kematian. Bandingkan Yohanes pasal 10 ayat 17 dan ayat 18 yang berkata bahwa kematian dan kebangkitan Yesus dijelaskan oleh Yesus bahwa Yesus itu memberikan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Dia berkuasa memberikan nyawanya sehingga ia mati, dan dia berkuasa mengambilnya kembali sehingga dia bangkit kembali dari antara orang mati. Nah, hal-hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Orang hebat, orang besar manapun tidak mungkin. Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Dan ada data-data lain lagi yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Kemudian hal-hal yang dilakukan Yesus yang menunjukkan kemanusiaannya adalah Yohanes 1 ayat 14 berkata, waktu ia menjadi manusia, dia hidup di antara kita. Artinya dia pastinya itu tampil seperti manusia pada umumnya. Dia lahir dari seorang perempuan, kemudian dia tumbuh besar secara fisik, secara intelektual dan lain-lain sebagainya. Ia haus, lapar, capek, kemudian makan, minum, tidur, dan bahkan mati. Nah, Efesus pasal 2 ayat 15 berkata Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kemudian kalau kita baca 1 Petrus 3 ayat 18 juga mendukung hal itu. Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati atau yang terbunuh itu adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, saudara, kemudian Filipi 2 ayat 8 di sana dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita bertanya, Yesus itu adalah Allah, kenapa dia merendahkan dirinya di hadapan Allah? Ya, kenapa dia taat kepada kehendak Allah?
Kenapa dia rela mati di kayu salib? Ternyata Filipi 2 ayat 8 berkata, itu dia lakukan dalam keadaannya sebagai manusia. Kemudian yang menarik, Ibrani pasal 5 ayat 7, di sana dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, Yesus itu mempersembahkan doa dan memohon kepada Allah dengan ratap dan tangis. Dia adalah Allah. Kenapa dia berdoa kepada Allah? Bahkan berdoa dengan ratap dan tangis. Ternyata Ibrani 5 ayat 7 diawali dengan keterangan dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi tidak ada yang salah kalau Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Tidak ada yang salah kalau dia memohon kepada Allah dengan ratap dan tangis. Karena itu dia lakukan dalam keadaannya sebagai manusia. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan apa Yesus jadi manusia? Nah, secara garis besar Bapak Ibu Saudara sekalian, semua karya Yesus dalam keadaannya sebagai manusia itu dilakukan untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Tetapi jangan lupa, karya Yesus sebagai manusia juga itu untuk memberi teladan bagi orang percaya supaya orang-orang percaya mengikuti jejaknya. Karena itu bukanlah hal yang aneh kalau Yesus berdoa kepada Allah Bapa, Yesus memohon dengan ratap dan tangis, Yesus merendahkan diri, taat sampai mati, ya. Yesus berkorban dan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, banyak orang kan bertanya, kalau dia adalah Allah, kenapa dia melakukan hal-hal itu? Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang dia lakukan itu dia lakukan satu dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang kedua sekaligus untuk menjadi teladan bagi orang percaya. Bagaimana dia hidup rendah hati, bagaimana dia taat, bagaimana dia melakukan kehendak Allah, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia berkorban dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, di mana data yang mengatakan bahwa Yesus melakukan semua hal-hal itu dalam keadaannya sebagai manusia itu untuk menjadi teladan bagi kita? Oh, banyak ayat Alkitab yang mencatat itu. Beberapa di antaranya, misalnya Matius 11 ayat 29, Alkitab berkata, Yesus bilang, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kemudian pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar. Maka selanjutnya dia bilang, aku membasuh kakimu, maka hendaklah kamu juga saling membasuh kaki. Nah, saudara-saudara, hal itu tercatat dalam Yohanes 13 ayat 14 dan ayat 15. Lalu juga 1 Petrus pasal 2 ayat 21, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Nah, di sana dikatakan begini, 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi penderitaan Kristus itu di satu sisi untuk menyelamatkan kita, tetapi di sisi yang lain untuk meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Jejak apa? Jejak kerendahan hati, jejak ketaatan, jejak pengorbanan dan lain-lain sebagainya. Karena itu 1 Yohanes 2 ayat 6 Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hal-hal ini kita pahami dengan benar, maka sebenarnya tidak ada pertanyaan tentang ketuhanan Yesus dan juga kemanusiaan Yesus. Nah, sebagai kesimpulan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia, itu dinyatakan dalam keseluruhan Alkitab. Paling tidak di dalam ayat-ayat yang tadi saya sudah kutip. Karena itu, jika agama lain tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia, ya, itu bukanlah urusan Kristen. Karena sekalipun mereka tidak percaya, ketidakpercayaan mereka
tidak mungkin meniadakan fakta kebenaran Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan sekaligus manusia. Yang kedua, orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan tidak percaya kalau Yesus itu telah datang menjadi manusia, ia tidak berasal dari Allah dan ia disebut sebagai antikristus. Hal itu dicatat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Oleh karena itu saran saya buat kita semua, pertama untuk teman-teman yang non-Kristen, kalau Anda keberatan dengan ketuhanan dan kemanusiaan Yesus dari perspektif agama Anda, itu tidak mengubah apa-apa. Atau biasa orang katakan tidak ngaruh begitu. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia, itu bukan berdasarkan perspektif agama dan kitab suci orang lain, tapi harus sesuai dengan Alkitab yang adalah kitab suci orang Kristen. Jadi daripada saudara sibuk untuk bahas agama Kristen, lebih baik saudara perdalam agama Anda. Sebab jika Anda sibuk membahas ajaran agama orang lain, maka itu memberi peluang buat orang lain untuk membahas ajaran agama Anda. Dan itu adalah satu pemandangan yang tidak baik, karena itu akan menciptakan rasa tidak nyaman bagi kita sebagai sesama anak bangsa. Nah, lebih dari itu, kalau terus-menerus membahas agama orang lain, itu bisa saja dianggap sebagai sikap merasa terancam atau merasa tersaingi atau kurang yakin dengan agama sendiri, ya, atau merasa bahwa kualitas agamanya di bawah agama orang lain. Nah, karena itu mari berhenti membahas agama orang lain, mari kita sibuk memperdalam iman kita di dalam agama yang kita anut. Lalu yang keempat, saran saya secara khusus bagi saudara-saudara saya yang Kristen adalah belajarlah baik-baik dan pahamilah ketuhanan dan kealahan Yesus serta kemanusiaannya di dalam Alkitab. Jika saudara belum paham, tanyakanlah kepada pendeta Anda atau kepada pengajar Alkitab yang kredibel, supaya saudara tidak salah paham dan akhirnya tersesat atau disesatkan. Ingat baik, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau menolak Yesus, berarti kita menolak Allah yang benar, sama dengan kita menyembah berhala. Dan yang kedua, menolak Yesus berarti menolak hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sebab Kisah 4 ayat 12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 serta ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di sana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya ayat 1, 2, dan 3 di dalam Yohanes 14 Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di luar Yesus kita kehilangan sorga. Di luar Yesus
kita kehilangan hidup yang kekal. Sebab tidak ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu mari buatlah komitmen hari ini, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus sampai Tuhan datang kembali. Bagi saudara-saudara yang hari ini belum percaya Yesus, saya mau tantang saudara untuk terima Yesus. Karena sekali lagi di luar Yesus tidak ada keselamatan, tanpa Yesus tidak ada sorga, tidak ada hidup kekal. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.